Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat Pak Guru. Ya, Baik, Pak Guru. masih semangat. Ini masih siang ini. Semangat. Ya, sehat. Sehat. Alhamdulillah Ya. sehat. Gimana kabarnya Chandra? Kemarin katanya sakit. Sudah sehat sekarang? Ya, Pak, Udah, tapi Pak. lagi masuk sekarang izin pulang, mungkin sakit lagi, Pak. Oh gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu kita berdoa dulu. Jadi berdoa dimulai. Ya, selesai. Kita buka kegiatan kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana cara membuat praktik cara membuat pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Jadi saya harap kalian ini bisa menyaksikan secara seksama karena ini dibutuhkan analisis, ya, dibutuhkan ketelitian untuk membuatnya. Jadi satu sekali aja kesalahan yang kalian lakukan pada transaksi pencatatan transaksi, maka selanjutnya akan terjadi kesalahan karena dia ini sifatnya berantai. Maka kalian nanti usahakan nanti secara seksama nanti untuk mendengarkan penjelasan saya bagaimana sih cara pembuatan daripada laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan. Kemudian jadi metode yang saya gunakan ini sekarang ini adalah project based learning. Jadi nanti ada proyeknya yang kalian akan kerjakan, ya, kemudian bisa kalian saling konsultasi, berkolaborasi, bisa tanya teman, saling diskusi dengan teman. Kalau memang tidak bisa bertanya kepada saya. Nanti kita menggunakan media PowerPoint, ya, PowerPoint nanti sehingga diharapkan nanti kalian pada akhirnya nanti mampu membuat buku kas umum, ya, buku kas umum dengan cepat dan tepat, ya. Kemudian penilaiannya nanti akan saya lihat bagaimana sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran, kemudian keterampilan kalian dalam menyusun daripada LKPD nanti, buku kas umum, kemudian pengetahuan kalian nanti akan saya nilai semua, saya observasi kalian semua nanti. Kemudian ada yang tahu nggak apa itu namanya buku kas besar? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Pak. Belum tahu Pak, ini kan baru Pak materinya, jadi belum tahu. Okay. Kalau buku tahu Pak, buku kas tahu Pak, kas besar tahu Pak, tapi buku kas besar nggak tahu Pak. Ya, Mei, menurut kamu apakah kegiatan untuk menyusun daripada buku kas besar itu dilakukan semua organisasi? Buku kas besar untuk semua organisasi pastinya. Ini ya Pak ya, di semua organisasi pasti akan membuat buku kas besar Pak, karena itu apa ya Pak ya, kumpulan ya Pak ya, kumpulan dari apa ya Pak ya, dari buku kas kecil ya Pak ya, atau bagaimana ya? Saya juga kurang tahu Pak, tadi sepintas baca-baca dulu Pak, tapi itu yang saya pahami Pak, selanjutnya belum tahu Pak. Ya, jadi fungsi daripada buku kas besar itu, buku kas umum itu semua transaksi yang terjadi di dalam organisasi itu dalam bentuk keuangan itu akan dicatat di situ semuanya. Ya, makanya nanti akan diberi tugas kepada kalian nanti bagaimana sih cara membuat buku kas besar itu, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Makanya nanti kalian dengarkan secara seksama. Kalau tidak dimengerti silakan bertanya. Oke. Jadi saya akan menggunakan PowerPoint ya. Kita mulai. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Jadi tapi kita akan membuat buku. Ya? Belum di slideshow ya? Maksudnya? Kelihatan nggak ini? Besarkan Pak. Besarkan. Oke.
Oke, sebentar. Sudah kelihatan? Belum. Sudah? Sudah Pak, sudah. Bisa Oke. dilanjut Pak. Ya, buku kas besar atau buku kas umum ini semua organisasi itu pasti melakukannya dia, baik swasta maupun pemerintahan. Jadi di sekolah pun begitu juga. Jadi dia akan mencatat setiap transaksi atau pengeluaran yang ada yang terjadi di sekolah. Jadi setiap penggunaan Rp1 pun itu akan dicatat dia. Ya kalau di sekolah kan ada istilahnya dana bos ya, dana bos. Jadi ketika diterima itu nanti tetap akan dicatat pada saat penerimaan itu. Kemudian penggunaannya pun tetap akan dicatat. Semuanya akan dicatat semua. Sehingga nanti akan matching antara pengeluaran dengan pendapatan dengan pengeluaran. Jadi kalau beda antara kalau pemerintah dengan perusahaan ya, kalau perusahaan itu dia biasanya kan bersifat mencari keuntungan. Kalau di pemerintahan itu dia bersifat pelayanan dia, pelayanan. Jadi tapi pada hakikatnya pencatatan setiap transaksi itu semua transaksi itu akan dicatat pada buku kas umum. Jadi ini adalah peta konsepnya. Jadi buku kas umum itu terdiri dari buku kas itu terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu bank, nanti kita akan jelaskan, saya akan jelaskan nanti. Kemudian buku kas pembantu pajak, kemudian maaf ya ini salah ya. Ini buku kas pembantu panjar ya, bukan pajak pembantu pajak pembantu panjar, tapi buku kas pembantu panjar. Jadi yang kita pakai nanti metode daripada pembuatan buku kas umum itu dengan metode folio 1 halaman. Kemudian apa itu buku kas? Ya, menurut apa yang ada dalam situs resmi OJK. Ada yang tahu OJK? Wati tahu nggak OJK? Keuangan ya Pak, kalau tidak salah. Oh ya betul, Ari. Jadi buku kas adalah diartikan sebagai media pencatatan mengenai informasi kas perusahaan atau bukan saja perusahaan ya, tapi organisasi pemerintahan juga. Kemudian buku kas terdiri dari buku kas umum, kemudian buku kas pembantu bank, kemudian buku kas pembantu pajak, kemudian buku kas pembantu panjar ya. Sebentar ya, sempat keluar sebentar. Oke, sebentar. Sudah muncul kembali? Pak, sudah. Ya. Pengertian dari buku kas umum adalah buku yang mencatat semua transaksi keuangan baik uang masuk maupun uang keluar. Kegunaannya ialah untuk memantau data keluar masuknya dana atau uang dalam perusahaan. Anda akan lebih mudah melakukan kontrol, analisa, penyesuaian dan juga identifikasi terkait alokasi maupun sumber keuangan buku ini. Kemudian buku kas pembantu bank adalah meskipun dibuat dengan tujuan yang sama, yaitu sebagai media pencatatan arus keuangan, tetapi fungsi buku kas pembantu bank ini berbeda dengan jenis sebelumnya. Menurut pengertian pemahaman dari buku kas jenis ini, hanya arus keuangan yang berasal dari transaksi menggunakan bank yang dicatat. Jadi begini, misalnya kamu misalnya bendahara ini mengambil
uang di bank ini yang ditransfer oleh pemerintah, misalnya dana bos ya, dia mengambil di bank, ya, jadi uang yang sejumlah yang diterima itu akan dicatat ke dalam buku buku kas umum, dia akan dicatat sebagai pemasukan. Sementara kalau di buku kas pembantu bank itu akan dicatat sebagai pengeluaran dia. Ya, pengeluaran. Jadi dia khusus untuk mencatat bahwa pengambilan uang dengan penyotoran uang. Ya. Kalau misalnya perusahaan itu ketika dia mengambil uang dari bank, itu di buku kas pembantu bank itu dikatakan pengeluaran. Tapi kalau perusahaan tersebut dia menyotorkan uang kepada bank, ya, kepada bank dalam rekening daripada perusahaan tersebut, itu dicatat sebagai pemasukan. Nah, sudah mengerti kira-kira? Sudah, Pak. Ya, kemudian kas pembantu Sudah, Pak. pajak. Ya, ini dia ini fungsinya dia untuk mencatat daripada pajak menjadi kewajiban daripada organisasi tersebut. Ya, ini pengertiannya. Jenis yang ketiga adalah buku kas pembantu pajak. Sesuai dengan namanya, buku ini berisi catatan transaksi yang berhubungan dengan pembukaan dan pencatatan perpajakan. Jadi setiap kan di sekolah itu kan ada namanya di organisasi, setiap di swasta ataupun pemerintah itu ada namanya pajak ya. Kalau kita ada namanya pajak penghasilan, segala macam itu nanti akan dicatat di situ di buku kas pembantu pajak. Kemudian buku kas anjar, ya. Fungsi dan manfaat dari jenis buku kas yang terakhir ini adalah untuk mencatat pengiriman atau juga pengeluaran kas yang bertujuan diserahkan kepada pihak lain. Nah, contohnya misal gini, kalau di sekolah itu kan biasanya ada kegiatan ya, ada panitia. Jadi dalam kegiatan itu pasti membutuhkan dana, gitu. Membutuhkan dana. Jadi otomatis dari panitia itu kadang dia punya bendahara sendiri, ya. Dia meminta anggaran itu dari bendahara. Ya, namun penggunaannya itu Rp1 pun itu harus dicatat. Misalnya beli ini, beli itu, ya konsumsi segala macam itu harus dicatat. Harus ada buktinya. Dan setiap item-item pembelian itu tetap akan dicatat dalam buku kas umum ya, oleh bendahara. Ya. Jadi ini bersifatnya pembantu saja, tapi yang utamanya itu adalah buku kas umum yang paling utama. Jadi yang ini hanya sekedar membantu untuk laporan pertanggungjawaban gitu. Kemudian ada 3 metode buku kas umum. Yang pertama adalah metode folio 1 halaman. Jadi di mana pengeluaran dengan pemasukan itu setiap transaksi itu dia ada dalam 1 halaman dia. Jadi salah 1 halaman, jadi ada namanya debit, ada kredit, kemudian ada namanya saldo. Ya. Kemudian metode folio 2 halaman. Jadi ini dibagi 2 ya. Di 1 halaman itu pemasukan, di 1 halaman itu dia pengeluaran. Kalau metode tabulasi ya dia itu ada namanya pengelompokan sesuai dengan jenis pengeluarannya apa. Ya. Makin banyak jenisnya, makin banyak tabel yang harus dibuat. Ya, tapi pada umumnya itu digunakan adalah metode folio 1 halaman. Ya, itu karena mudah untuk pembuatannya. Kemudian keempat, metode buku kas umum dengan menggunakan aplikasi. Jadi dia ini ada aplikasi tersendiri. Memang ada perusahaan telah menyediakan. Itu tergantung harganya, itu tergantung dari kemampuan daripada mengolah daripada transaksi yang ada. Kita tinggal input saja itu. Jadi dia nanti akan sampai pada nanti pembukuannya itu akan sampai pada laporan rugi laba ya. Laporan neraca terakhir. Ya. Dia akan berjalan sendiri dia. Ya. Namun ini ada harganya, ada yang 60 juta, ada yang 10 juta, 30 juta, tergantung daripada kemampuan mengolah datanya. Jadi perusahaan. Kalau itu ada kerusakan itu, biasanya itu ya perusahaan tersebut yang akan memperbaiki daripada softwarenya. Kemudian
Metode folio satu halaman, manfaat cara membuat buku kas umum folio satu halaman ini akan lebih terasa untuk usaha kecil, karena pada metode folio satu halaman ini akan mencatat transaksi debit kredit pada satu halaman saja. Dia lebih ringkas dia, jadi setiap transaksi itu bisa kita tahu. Ya. Kemudian kalau metode folio satu halaman, pertama adalah nomor Pak, urut. slide-nya tidak turun, Pak. Masih tetap yang awal slide-nya. Oh, gitu. Sudah ini muncul? Belum, Pak. Saya keluar dulu sebentar ya, Nak ya. Tidak muncul ya. Guru izin ke belakang Pak Guru. Silakan Nak. Ini sudah muncul ya? Sudah muncul? Ya, sudah, Pak. Ada. Kemudian lanjut berikut ya. Sudah muncul? Kolom model. Sudah, Ya. Pak. Jadi kolom pertama itu dia isinya nomor urut transaksi. Ya, yang kedua itu adalah tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi. Kemudian bukti, ya ini sangat perlu sekali bukti ini, karena kenapa? Kita dengan bukti itu akan tertera ya, ada di kwitansi, kemudian bukti keluar masuknya kas itu, ada bukti keluar masuk penerimaan kas, kemudian keluaran kas itu, kita akan tahu siapa yang memberikan uang, siapa yang penerima uang, di situ ada tanda tangannya. Kemudian siapa yang menyetujui juga ada di situ. Yang terlibat di situ akan ketahuan dia. Jadi kalau ada permasalahan itu, jadi dengan ada bukti ini, maka akan mudah untuk pertanggungjawabannya. Ya, dan mudah nanti untuk menghindar adanya duplikasi karena sudah ada tertera nomor di situ. Kemudian ya untuk menghindari kesalahan, kalau ada kesalahan itu, jadi kita bisa cek kembali dengan adanya bukti tersebut. Jadi dengan adanya jadi bukti nanti kwitansi kita bisa urut, ya bisa urut sesuai dengan kapan terjadinya transaksi tersebut. Mudah untuk kita temukan kembali. Ya. Kemudian uraian transaksi. Jadi isi daripada transaksi itu apa? Kemudian kalau dia kas masuk, ya ada di debit. Nah, kalau dia kas keluar ada di kredit. Kemudian saldo ini adalah selisih, ya. Kalau dia kas masuk, jadi saldo awal itu akan ditambah dengan kas masuk tersebut, ya, disimpan di debit, kemudian dia akan ditambahkan di saldo. Kalau dia pengeluaran kredit, jadi saldo awal itu akan dikurang dengan kredit atau pengeluaran tersebut. Ya, jadi posisi keuangan kita itu akan mudah kita ketahui. Gitu. Jadi ini tabelnya besar tadi. Ya, ini ada tabel, ada nomor, tanggal, nomor bukti, uraian, penerimaan, pengeluaran, saldo. Kemudian lanjut. Ya, ini contohnya. Jadi contoh soal ya. Tanggal 1 Februari 2009, saldo awal 52 juta. Ya, saldo awal ditulis di sini, tanggal, kemudian uraiannya, saldo awal, langsung disimpan di saldo sini. Jadi 52 juta. Kemudian, misalnya ini ya, tanggal 3 Februari, ya, kita isi di sini 3 Februari. Ini.
Ini nomor bukti. Kemudian di sini adalah penerimaan hasil bagi hasil ya, diterima bagi hasil BUMD. Karena ini pemasukan, jadi yang 6 juta ini akan masuk di debit. Karena dia ada di debit, maka saldo ini yang ada, saldo awal akan ditambahkan jadi yang penerimaan ini akan ditambahkan ke saldo awal. Jadi berapa juta? James, berapa juta jadinya? 6.552.000 Pak. 6 juta. 58 juta Pak. 58 Salah. juta. Oke. Iya Pak, 58 juta. 58 juta. Oke. Sekarang ya saya tunjuk ya satu orang ya, Ari. Ini soal yang apa? Tanggal yang 3 ya, yang 3 tanggal 5 Februari. Gimana dia? Di nomor 3 tanggal 5 Februari. Di tanggalnya 5 Februari ya. Ya. Kemudian apalagi yang ditaruh sini? BKK Pak, BKK nomor. Coba perhatikan dulu. Ini nomor nota ya. Ya. Kemudian uraiannya apa di sini? Ditaruh di sini ya. Uraiannya apa? Itu sebelum nomor nota tidak dikasih BKK Pak, bukti kas keluar. Iya, kalau kita beli beli makanan itu kan kalau di warung-warung itu istilahnya nota dia. Oh gitu Nota, ya. Nota dia. Itu berapa itu? Di Apa? uraiannya gimana Pak? Di uraiannya apa ditaruh di situ di dalam? Dibeli 10 kotak nasi. Berapa? Dibeli 10 kotak nasi ya. Kemudian dia di kredit atau di debit? Di kredit Pak, pengeluaran. Iya, berapa dia? 25.000. Coba lihat perhatikan. Dikali 10 berarti 250.000 Pak. Oh iya. Jadi sering sekali kakak kelasmu dulu, dia langsung ketika ada soal seperti ini dia taruh 25.000. Dia nak kalikan dulu. Iya Pak, padahal sudah saya kasih tahu kemarin Kak. Oke. Berapa saldonya jadinya? Pak. Berapa saldonya berarti? 57.750.000. Ya. Oke. Sekarang Mei ya. Sekarang Mei. Ini di kolom tanggal ini ditaruh apa? Coba. Gimana Nomor Pak? 4. Nomor 4 ya Pak ya? Iya, nomor 4. Nomor 4 itu ditulis kalau berdasarkan contoh di atas, berarti untuk tanggal selanjutnya tanggal 6 Februari tahun 2019. Oke. Kemudian nomor bukti? Nomor buktinya BB nomor 023 ya Pak ya? Ya. Kemudian apa uraiannya di sini? Disetor ke rekening kas desa ya Pak ya? Benar Ya. nggak tuh? Benar.
kemudian dia di debit atau kredit. Karena disetor berarti debit ya Pak ya? Siapa yang bisa jawab? Di kredit karena kita membayar. Wah, gimana Mei ini? Oh, disetorkan ke Pengeluaran. rekening kas desa. Oh, pengeluaran ya Pengeluaran. Pak, maaf. Iya, pengeluaran. Oh iya, saya tidak baca dengan tidak menyimak dengan baik Pak, maaf. Jadi itulah kalau dia membuat laporan keuangan seperti ini atau jurnal buku kas umum ini, dia harus teliti kita harus teliti, analisisnya harus tepat. Jadi kesalahannya aja kita lakukan dari awal itu akan menyebabkan kesalahan karena dia berantai dia. Jadi ke bawahnya akan salah terus. Oke. Jadi saldonya berapa, Mei? Saldonya berapa ya? 57.750.000 dikurangi 15 juta ya Pak ya? Benar nggak tuh? Berapa? Jadinya betul. berapa ya? 42.750. Benar nggak tuh? Ya, benar. Teman-teman benar apa enggak? Benar, Oke. benar Pak. Ini benar. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau ini kan dia distorkan ke rekening kas desa kan, rekening kas desa yang ada di Bank NTB. Jadi kalau di buku kas buku pembantu pencatatan kas banknya itu dia akan bertambah dia ada di debit. Ya, ketika uang itu diambil kembali itu akan di dalam catatan pembantu kas bank itu dia akan berkurang dia. Ya. Kalau yang di kas umumnya itu dia berkurang, ya, sementara di kas pembantu banknya itu akan bertambah. Ya. Jadi dia gambaran keuangan yang kita miliki di bank itu berapa sih? Itu makanya harus ada buku pembantu dia. Ya. Dari sini ada pertanyaan enggak? Dari sini. Izin Pak bertanya, Ya. itu Pak dari yang kita catat semua transaksi kan berupa penerimaan pengeluaran ya. Ya. Bagaimana kalau yang sifatnya kita minjam begitu Pak? Bisa nggak dimasukkan ke dalam laporan keuangan ini? Kalau dia pinjam, berarti dia tuh pengeluaran dia. Pengeluaran. Dia pengeluaran. Kalau Dia. masuk ke pengeluarannya Pak? Iya, pengeluaran. Tapi nanti tetap ditagih dia. Tetap akan Tapi ditagih. kita kan nambah Pak. Ya sebenarnya begini, ada namanya kalau di perusahaan itu ada namanya buku pencatatan piutang. Piutang. Jadi kalau orang minjam uang kita itu namanya piutang. Kalau kita utang sama orang itu namanya utang. Iya Ya. Pak. Jadi sebenarnya ada pencatatan di bukunya itu ada namanya piutang. Kalau dia meminjam dia. Jadi kalau kita Pak catatkan Ilham. ke dalam buku kas ini, kita masukkan dia ke pengeluaran juga. Pengeluaran dia, pengeluaran karena ini kan uang yang ada di uang yang ada di bendahara dia. Uang yang ada di bendahara. Jadi itu adalah buku pencatatan pembantu lagi, pembantu piutang. Jadi siapa yang utang di di organisasi itu, ya itu yang akan muncul ya di piutang dia. Itu berbeda perlakuannya. Ada lagi yang bertanya, Mei? Itu saja Pak. Terima kasih. Iya, tadi mau melanjuti pertanyaan dari Chandra itu Pak. Jadi kalau seandainya ada yang pinjam atau saya yang pinjam gitu Pak, berarti itu kan tadi seperti yang disampaikan sama Pak Ilham bahwa nanti ditulis pada buku apa tadi Pak? Sebenarnya begini. Kalau dia normalnya pencatatan di di instansi pemerintah itu sebenarnya uang itu tidak boleh dipinjam. Jadi uang yang ada di bendahara itu tidak boleh dipinjam dia, bukan untuk keperluan pribadi dia. Pada hakikatnya. Tapi kalau dia beda antara pencatatan, makanya saya katakan tadi, kalau dia di instansi pemerintahan itu dia bersifat pelayanan. Kalau namanya perusahaan itu dia bersifat mencari keuntungan dia. Saya pernah juga pelatihan koperasi ya di Mataram itu dinas koperasi Mataram, yaitu dia beda perlakuannya ya.
beda perlakuan pencatatannya. Ya. Jadi dia harus hitung bunga segala macam itu, dia ada neraca rugi laba. Tapi kalau di materi ini yang ada di OTKP, otomatisasi tata kelola keuangan itu, dia tidak sejauh itu membahasnya. Jadi kita ini baru dasarnya aja kita bahas. Itu sudah terlalu melebar dia. Jadi beda perlakuannya antara instansi pemerintahan yaitu dengan perusahaan dia. Beda sekali dia, jauh berbeda dia. Kalau kita kan bersifat pelayanan. Gitu. Iya, Pak. Ya Pak, baik Pak. Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau begitu saya kasih LDK ya. Stop share. Ya, jadi ini ada lembar kerja peserta didik LKPD. Jadi ada tulis nama kalian, kelas, kemudian ini ada tujuannya, kemudian ada ringkasannya, kemudian ada alat dan bahannya. Ya, silakan kerjakan dulu ya. Nanti saya satu persatu lagi nanti kita panggil untuk mengisi daripada jawabannya ya. Baik Pak. Ayo silakan kerjakan dulu nak yang sudah saya bagi. Tinggal kalian ini transaksinya. Nah, ini lembar jawaban yang kalian tinggal isi aja di sini. Jadi ada dari awal ini saldonya 64 juta. Ini dikerjakan sekarang Pak atau tugas pekerjaan rumah? Ini kerjakan sekarang karena ini project. Kemudian kita punya waktu cuma 2 JP saja. Nanti ada lagi untuk pengetahuannya lagi nanti ya. Pak ini kerja sendiri ya Pak ya, nggak bisa Ya, kelompok kerja ya? sendiri. Bisa diskusi dengan teman untuk mengisinya bisa. Nanti kalau iya. ada kesulitan kalian bisa juga tanya ke saya. Ini kan baru kita latihan untuk membuat project. Kalau sudah ujian ya nggak boleh tanya-tanya. Kalau begitu saya kerja sama aja ya Pak ya. Ya, bolehlah diskusi, tidak apa-apa. Ya. Dikerjakan di buku masing-masing. Iya kan sudah ada lembarannya, nak. Ini sudah ada lembar jawaban sudah saya bagi. Oh iya Pak. Ya. Arik ada di bagian bawah tuh Arik. Dilihat dulu Kelihatan Arik. terselip Mei. Ada yang selesai? Kita isi sama-sama ya. Satu Ya, Pak. persatu ya. Oke. Kita taruh dulu di sini satu. Ya, ini transaksinya. Tanggal. Pertama Ari ya, siap? Halo Ari, Ya Pak. halo. Ya, ini coba baca ini yang tanggal 5 Januari. Ya, tanggal 5 Januari diterima hasil sewa tanah desa untuk tahun 2019. Sebesar berapa? Gimana Pak? Sebesar 9.600.000. Nomor bukti BKM 031 Pak. Ya. Itu dia gimana? Dia kelompok pemasukan atau pengeluaran? Pemasukan Pak, Dia ada di debit atau kredit? di debit. Oke, jadi Di anunya uraiannya apa? Uraiannya apa di sini? diterima hasil sewa tanah desa untuk tahun 2019. Oke.
Ini aja sudah cukup dia. Oh iya Pak. Tidak harus lengkap ya Pak? Tidak harus lengkap. Tanggalnya saya buktinya lupa berapa ngisi tadi? Pak. Tanggalnya lupa ngisi saya. Ya, sementara ya. Buktinya berapa saldonya setelah ini? Saldonya 46 juta ditambah 9.600.000 jadinya 55.600.000 rupiah Pak. Oke. Nah lupa kan Bapak? Berapa? Oh kan lupa. 55 juta 55.600.000. Oke. Panca gimana? Ada? Coba yang tanggal 8 ini coba analisis tanggal 8 Januari 2019. Halo. Halo. Masih di belakang kayaknya Pak. Oh masih di belakang. Wati gimana Wati? Ada nggak? Bisa nggak? Iya Pak. Ya. Ini coba baca anunya transaksinya nak. Yang nomor berapa? Yang 8 Januari 2019. 8 Januari 2019 dikeluarkan SPP nomor 041 untuk pembelian alat tulis kantor guna operasional kantor sebesar Rp288.000. Iya. Itu pengeluaran atau pemasukan? Keluaran Pak, Ada di debit atau di kredit? pengeluaran Ya, ada di debit atau kredit? kredit. Oke, kita isi ya. Apa uraiannya di sini kita masukkan apa dia? Urainya pembelian alat tulis kantor. Oke. Ya. Berapa hasilnya? Saldonya berapa? Wati, berapa? Pak, sabar, saya tidak punya kalkulator, Pak. Oh iya ya. Arik berapa, Pak Arik? Arik berapa? Coba bantu. 55.312.000. Oh iya, itu ya. 13.000, oke. Ya. Jadi kalian sudah bisa membuat daripada buku kas ini. Nah, selanjutnya sekarang ya saya kasih lagi tugas lagi untuk mengisi daripada soal uraian ya.
Oke, silakan kalian kerjakan ya. Apa tadi ini? Yang sudah saya sampaikan tadi di PPT, kalian isi kembali. Ini untuk nilai pengetahuan kalian. Silakan kerjakan. Nanti dikumpul ya. Pak. Ya. Ada pertanyaan? Oke, waktunya sudah habis. Dikumpul semua. Tugas-tugasnya. Ya. Kumpul semua. Panca nitip kumpulin. Ya, kumpul. Ya, sekarang kira-kira apa kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini? Wati gimana? Apa Tentang kesimpulannya kira-kira? pengisian kas ya. Panca, gimana? Apa kesimpulannya kira-kira hari ini pembelajaran kita? Oke, saya simpulkan ya. Saya simpulkan bahwa jadi untuk membuat daripada buku kas ini, ya, buku kas umum diperlukan kemampuan analisis, ya, ketelitian, ketepatan. Itu yang perlu sekali di situ. Jadi kesalahan yang kita lakukan, sedikit saja kesalahan kita lakukan, maka akan berdampak pada transaksi yang lain. Ya. Mungkin itu aja ya, kita akhiri daripada pertemuan kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih Pak Ilham. Satu lagi ya.